إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Wahda TV Mamuju yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentu kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam Jumat ini, kembali kita bisa melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Dan tentu di antara manfaat yang bisa kita dapatkan secara langsung dari mentadabburi sirah kehidupan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya adalah kita bisa mengambil atau kita bisa mendapatkan contoh yang paripurna ya tentang bagaimana kehidupan Islam ya yang sesungguhnya itu. Bagaimana universalitas ya ajaran syariat Islam itu yang hadir ya dalam semua segi kehidupan umat manusia. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sempurnanya Islam sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah agama, sebagai sebuah pandangan hidup, itu memberikan petunjuk yang sangat sempurna pada semua sisi-sisi kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Maka kita ketika mempelajari sirah nabawiyah, kita akan melihat ternyata Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak hanya sekedar hadir dalam urusan-urusan ibadah, tidak hanya hadir dalam urusan-urusan akidah dan seterusnya, tetapi juga hadir dalam urusan-urusan sosial. Bagaimana Islam mewujudkan keamanan, ketentraman, kedamaian, mewujudkan sebuah tatanan pemerintahan yang efektif, bagaimana mewujudkan satu sistem ekonomi yang baik, bagaimana mewujudkan bidang-bidang muamalah yang lainnya dalam kehidupan yang semuanya itu dalam tujuan untuk melahirkan kemaslahatan dan menjadi rahmatan lil alamin. Makanya seorang muslim, apatah lagi misalnya dia adalah seorang kader dalam sebuah jamaah dakwah, maka pemahaman tentang konsep Islam yang paripurna itu harus selalu menjadi hal yang dipahami dengan baik. Dan salah satu caranya adalah dengan mengkaji atau senantiasa membaca, menelaah sisi-sisi perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Malam ini ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah kita, dan insyaallah malam ini kita akan membahas tentang perang Khandaq dan beberapa kejadian yang melatar belakangi terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini juga disebut sebagai perang Ahzab. Jadi perang Khandaq dan perang Ahzab itu sama saja. Yang sampai ditanya, kapan terjadi perang Khandaq dan kapan terjadi perang Ahzab, disebutkan waktu yang berbeda, padahal perangnya sama. Namanya penamaannya yang beda, tetapi peristiwa yang sama. Kenapa dikatakan perang Khandaq? Yang artinya adalah parit, karena pada perang ini untuk pertama kalinya salah satu strategi perang diperkenalkan ke masyarakat Arab ketika itu.
ya, yakni dengan menggali parit, dengan menggali parit. Dan ini tidak pernah dikenal sebelumnya di kalangan orang-orang Arab, ya, karena memang dia datang dari strategi yang diajukan atau diusulkan oleh sahabat Rasulullah yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, ya, seorang sahabat dari tanah Persia. Maka disebut sebagai perang Khandaq. Kemudian yang kedua juga disebut sebagai perang Ahzab. Kenapa disebut sebagai perang Ahzab? Karena perang ini adalah perang antara kaum muslimin, ya, menghadapi kalangan kaum musyrikin dari beberapa golongan, ya, dari beberapa hizb, ya, dari beberapa kaum, dari kalangan Quraisy, dari kalangan Ghatafan, dan beberapa suku-suku yang lain, gabungan, ya, koalisi, ya, berkoalisi, koalisi orang-orang musyrik dalam upaya untuk menyerang Madinah. Makanya dikatakan sebagai perang, juga dikatakan sebagai perang Ahzab. Jadi dicatat, diingat bahwa perang Khandaq dan perang Ahzab ini adalah satu peristiwa yang sama. Terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, ya, hijrahnya Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Sebelum perang Ahzab itu, ikhwas sekalian, terjadi sebenarnya beberapa peristiwa, ya. Di antaranya adalah terjadinya perang Badar yang kedua. Antum masih ingat dalam perang Uhud, ya, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sudah merasa bergembira dengan kemenangannya, lalu dia meneriakkan perjanjian kita, ya, bahwa tahun depan kita akan bertemu di Badar. Ya. Jadi perjanjiannya adalah pada tahun itu harusnya terjadi, ya, perang Badar yang kedua. Akan tetapi ketika Rasulullah keluar dari kota Madinah menuju Badar sesuai dengan waktu perjanjian itu, ya, dengan gelar 1.500 pasukan kaum muslimin, kekuatan penuh untuk menghadapi orang-orang Quraisy, ya. Ternyata orang-orang Quraisy, ya, ketika mereka meninggalkan Makkah, ya, hati mereka sebenarnya ragu, ya, jangan sampai kita datang, ya, lalu kemudian kita berperang dan akhirnya kita kalah. Maka Abu Sufyan mengumumkan kepada kaumnya, sesungguhnya kita sekarang ini yang paling penting ini adalah bagaimana menjaga kesejahteraan kita di Makkah. Ya. Sebentar lagi kita masuki musim panen, ya, musim semi, ya. Maka sebaiknya kita pulang saja daripada cari masalah. Akhirnya karena ketakutan dari kekhawatiran dari Abu Sufyan ini ternyata juga sama di dalam apa yang dirasakan oleh pasukan Quraisy, ya. Takut juga sebenarnya, akhirnya mereka begitu sepakat kita pulang saja. Ya, kalau kita sampai berperang lagi, ya, bisa jadi kemenangan kita itu beralih menjadi kekalahan. Jadi salah satu cara mempertahankan kemenangan itu adalah tidak bertanding lagi. Itu strateginya orang-orang Quraisy. Kembali, jadi tidak terjadi perang Badar itu. Ya. Rasulullah sudah keluar dengan 1.500 pasukan, ternyata tidak terjadi. Begitu juga perang Najd, ya. Yakni ketika sekelompok orang-orang Badui itu mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Kenapa mereka melakukan ini? Beberapa upaya penetrasi ke dalam kota Madinah dilakukan karena mereka menyangka kelemahan kaum muslimin sementara berada dalam posisi yang lemah. Setelah kekalahan di perang Uhud, ya, terjadinya peristiwa Ar-Raj'i, terjadinya peristiwa Bi'rul Ma'unah, ya, di mana banyak sahabat Rasulullah yang akhirnya tewas. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin sementara berada dalam posisi yang lemah. Maka upaya-upaya yang mereka lakukan, termasuk sekelumpuran orang-orang Badui, itu berusaha untuk menyerang kota Madinah. Tetapi ketika kaum muslimin datang, mereka juga akhirnya lari juga. Sama juga dengan perang yang terjadi di Yadumatul Jandal, ini wilayah di luar kota Madinah, ya, di agak sekitar dekat dari wilayah Syam, ya, sekelompok preman, ya, orang-orang yang
kelompok-kelompok yang suka merampok orang-orang yang lewat itu, merampok jalanan. Ya. Ini mengumpulkan pasukan hendak juga menyerang kota Madinah. Tetapi diketahui oleh Rasulullah, ya, melalui spionase, ya, gerakan intelijen yang dilakukan oleh para sahabat, ya, diketahui akhirnya diserang, akhirnya tidak terjadi juga. Ini sebelum masuknya perang Khandaq. Nah, salah satu kejadian yang sangat erat kaitannya dengan terjadinya perang Khandaq itu adalah perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Di Madinah itu ada 3 suku Quraisy, suku Yahudi. Ya, suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Quraidah. Ya, ada 3. Kita sudah menyebutkan kemarin, ya, bagaimana hukuman terhadap pelanggaran perjanjian dilakukan oleh Bani Qainuqa. Sekarang sisa 3. Dan yang terjadi juga sebelum masuknya perang Khandaq adalah pengusiran Bani Nadir, ya, pengusiran Bani Nadir dari wilayah kota Madinah oleh Rasulullah SAW karena pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan damai. Ya. Jadi piagam Madinah itu jangan hanya berdiri sendiri. Ya. Ketika Rasulullah menyepakati piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi, ya, itu tidak berhenti hanya pada kesepakatan, tetapi juga terhadap pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap kesepakatan itu dan apa yang dilakukan, tindakan tegas yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, seperti itu. Nah, ketika telah terjadi peristiwa Ar-Raji' dan peristiwa Bi'rul Ma'unah itu, kita katakan tadi bahwa sebagian orang melihat kondisi kaum muslimin sementara berada dalam kondisi yang lemah. Ini juga ditangkap oleh kalangan Yahudi dari Bani Nadir. Lagi lemah ini kaum muslimin ini. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, bersama dengan beberapa sahabat, ya, itu datang ke perkampungan Bani Nadir untuk meminta supaya difasilitasi membayar kafarat terhadap nyawa salah seorang sekutu Bani Nadir yang dibunuh oleh seorang sahabat secara tidak sengaja, ya, secara tidak sengaja ketika dia pulang dari peristiwa Ar-Raji' itu. Maka ketika sampai di sana, Rasulullah SAW mengutarakan niatnya kepada orang-orang Yahudi itu. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami akan membantumu wahai Abul Qasim, ya Abul Qasim, kunyah Rasulullah. Kami akan membantu engkau. Ya, duduk di sini dulu sementara. Ya. Rasulullah disuruh duduk di dekat sebuah tembok. Ya, disiapkan tempat duduk di situ dan Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, antara Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab duduk di tempat itu. Maka kemudian orang-orang Yahudi ini berunding. Ini kesempatan kita, ya, untuk menghabisi Muhammad, membunuh Muhammad. Maka mereka bermusyawarah, apa yang kita lakukan? Maka mereka mengatakan, bagaimana kalau kita naik ke atas rumah, ya, dan mengambil batu, ya, untuk kita timpakan di atas kepalanya. Kita timpakan di atas kepalanya. Maka mereka sepakat itu. Kemudian siapa yang berani melakukan itu? Karena sebenarnya mereka khawatir. Karena mereka tahu bahwa pasti Rasulullah akan diberitahukan tentang rencana itu. Pasti Rasulullah mendapat wahyu. Ini orang Yahudi itu begitu karakternya. Betapa tidak maunya mereka menerima kebenaran, mereka sebenarnya yakin. Mereka tahu bahwa pasti Rasulullah akan diselamatkan oleh wahyu. Disampaikan tentang wahyu. Maka berdirilah Amr bin Jahsy, dia mengatakan, saya yang akan melakukan itu. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, jangan lakukan itu, karena pasti Muhammad akan mendapatkan kabar tentang apa yang akan kita lakukan.
Belum selesai mereka berunding, turun Jibril alaihissalam mengabarkan tentang rencana orang-orang Yahudi itu. Mengabarkan tentang rencana orang-orang Yahudi itu. Maka Rasulullah SAW langsung berdiri ya tanpa la kalam wala salam ya, berdiri dan dia tinggalkan pulang ke Madinah. Ini para sahabat heran, wah kenapa Rasulullah SAW seperti itu? Maka mereka hanya mengikuti dari belakang saja ya. Begitu dari belakang, saya sampai di Madinah, kata Rasulullah SAW, aku diberitahu oleh Jibril, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu memiliki rencana yang jahat, maka saya tinggalkan. Setelah itu Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslamah, ya, kepada Bani Nadir dan memberikan mereka waktu 10 hari. Kosongkan perkampungan kalian atau kalian akan diperangi. Ini ketegasan Rasulullah terhadap pelanggaran pada piagam Madinah. Mereka melanggar kesepakatan hidup bernegara, dilanggar, awalnya sudah disepakati dilanggar, maka Rasulullah tegas ya untuk meninggalkan kota Madinah dan diberikan waktu selama 10 hari. Maka orang-orang dari Bani Nadir ini sebenarnya mereka sudah khawatir, ya. Apalagi sudah apa yang terjadi kepada Bani Qainuqa sebelumnya. Maka mereka sudah siap-siap. Ini kita sudah diusir ini, mereka sudah siap-siap, ya, disiapkan barang-barangnya dan seterusnya. Akan tetapi kemudian datang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pemimpin orang-orang munafik di kota Madinah, yang menampakkan keislamannya tapi hatinya membenci Islam dan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kenapa kalian mau tinggalkan ini Madinah? Ini tempat kita. Lagi pula, kalau Muhammad menyerang kalian, maka saya punya ribuan pasukan yang siap berperang bersama kalian. Dan saya jaminkan tidak akan terjadi apapun. Maka mendapatkan dukungan itu, orang-orang dari Bani Nadir ini tidak jadi pindah, tidak jadi pergi. Ya. Pemimpin dari Bani Nadir ini, khusus kalian, diantaranya adalah Huyai bin Al-Akhtab. Ya, nanti kita akan sebutkan beliau ini adalah orang tua atau ayah dari salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka kemudian kepercayaan diri mereka bangkit dan mereka menyampaikan pesan kepada Rasulullah, kami tidak akan keluar dari tempat ini dan silahkan apa yang kalian melakukan nanti kita hadapi. Maka tentu ini sesuatu yang sebenarnya secara strategi itu mengancam keberadaan kaum muslimin di kota Madinah. Akan tetapi kalau dibiarkan, ya, perlawanan seperti ini dibiarkan, tidak dipadamkan, maka tentu ini jauh akan lebih berbahaya. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian ketika mengetahui reaksi dari Huyai bin Al-Akhtab ini, maka beliau segera mengumpulkan para sahabat, ya. Lalu kemudian menunjuk Abdullah bin Umi Maktum untuk kemudian mengambil kepemimpinan di kota Madinah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dan mengepung Bani Nadir. Orang-orang dari Bani Nadir ini kemudian masuk dalam benteng mereka dan melakukan serangan jarak jauh, hanya sekedar melempari dengan anak-anak panah. Ini sampai Rasulullah SAW itu harus memotongi kebun-kebun kurma yang dijadikan benteng pertahanan oleh Bani Nadir itu. Sampai mereka kemudian angkat tangan dan mereka mengatakan, oke, kami akan keluar. Setelah dilakukan pengepungan selama 6 hari, akhirnya mereka menyerah, lalu kemudian mereka keluar berjanji untuk meninggalkan tempat mereka. Maka dikasih lagi kemurahan oleh Rasulullah SAW. Silahkan keluar dengan membawa barang-barang kalian yang bisa diangkut oleh 1 ekor unta. Jadi boleh dibawa, tapi cukup yang dibawa yang bisa dibawa oleh 1 ekor unta. Jadi ada 600 ekor unta itu membawa kebutuhan keluarga-keluarga dari Bani Nadir meninggalkan kota Madinah
ya, dan Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan yang besar, harta rampasan yang besar dari peristiwa perang Bani Nadir. Ya. Sebagian besar dari suku Yahudi dari Bani Nadir ini, ikhwas sekalian, itu tidak pergi jauh. Ada yang ke Syam, ya. Di sini disebutkan ada yang masuk Islam, 2 orang, ya. Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Ini masuk Islam, sehingga mereka tetap bisa memiliki harta mereka. Selebihnya meninggalkan kota Madinah. Ada yang ke Yaman sebagian kecil, ke Syam sebagian kecil, dan sebagian besarnya bergabung ke Khaybar. Bergabung ke Khaybar. Nah, dari sinilah ya kedatangan mereka, perpindahan mereka ke Khaybar ini bukan begitu saja dengan menyerah, dengan kelapangan dada, tetapi mereka ini datang ke Khaybar dalam kondisi hati yang dipenuhi dengan permusuhan dan emosi. Inilah yang melatar belakangi terjadinya perang Ahzab. Kenapa? Karena pembesar-pembesar dari Bani Nadir yang berlindung di Khaybar itu terus memikirkan bagaimana caranya supaya melakukan pembalasan terhadap Rasulullah. Maka alhasil 20 orang ya dari pemuka Bani Nadir ini secara sembunyi-sembunyi mereka datang ke orang-orang Mekah, datang ke Mekah. Mereka mengatakan, bukankah kalian ini dalam permusuhan dengan Muhammad? Bagaimana kalau kita berkoalisi? Kami akan membantu, di Madinah kami akan membantu. Kalian datang dengan pasukan kalian menyerang Madinah dan kami akan membantu. Maka orang-orang Quraisy ini dengan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan backup pasukan yang besar ya, dari orang-orang Yahudi di Madinah, merasa ini kesempatan yang baik ya, untuk kemudian kita menghancurkan kota Madinah. Langsung di jantung kota Madinah. Maka mereka kemudian sepakat, lalu kemudian dikumpulkan seluruh pasukan-pasukan Quraisy berserta dengan ya suku-suku di sekitar Makkah. Sampai terkumpul 4.000 pasukan. Ketika mereka sudah mendapatkan kekuatan 4.000, mereka datang ke Ghatafan. Diprovokasi juga, ya. Huyai bin Al-Akhtab bersama dengan pemuka-pemuka Yahudi ini memprovokasi orang-orang Ghatafan. Ya, tawar-menawar, kita serang Muhammad, kita berkoalisi. Bahkan untuk memuluskan tawaran mereka, ya, sebagai imbalan orang-orang Ghatafan menyerahkan panen kurma, orang-orang Bani Nadir menyerahkan kepada orang Ghatafan itu imbalannya ya itu panen kurma selama 1 tahun. Jadi panen kurmanya orang-orang Yahudi itu diserahkan nanti ke Ghatafan. Jadi mereka sepakat. Secara singkat ya dari Ghatafan juga ada 4.000, di perjalanan mereka masih menghimpun pasukan sampai kemudian terkumpul kurang lebih 10.000 pasukan yang menyasar kota Madinah. Ini jumlahnya sangat besar, ya. Bahkan lebih besar daripada seluruh penduduk kota Madinah. Kalau digabung antara laki-laki, perempuan dan anak-anak, masih lebih besar ini pasukan yang mau datang. Ini luar biasa besar kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam perang Ahzab ini. Maka ketika Rasulullah SAW ya mendengarkan rencana kedatangan pasukan Ahzab ini, ya, jadi di dalam pasukan Muslim itu memang ada pasukan beberapa satu kelompok yang memang ditugasi sebagai intelijen, ya, terus memantau pergerakan. Jadi mereka ini sudah membaca mulai dari keluarnya 20 pemuka Bani Nadir dari kota Madinah menuju kota Mekah secara sembunyi-sembunyi, mereka sudah tahu. Kemudian bagaimana konsolidasi pasukan di Makkah ya sampai 4.000, kemudian pasukan dari Ghatafan juga 4.000, dan kemudian bergabung dari kabilah-kabilah sampai terkumpul 10.000. Mereka sudah tahu dan langsung dikumpulkan kepada Rasulullah. Maka sebelum pemberangkatan mereka pasukan ini menuju kota Madinah, ya, ini perhatikan ini bagaimana luar biasanya ya juhud para sahabat dalam mempersiapkan perang ini. Ya. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah itu jalan kaki itu kurang lebih 6 sampai 7 hari.
6 sampai 7 hari. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bermusyawarah, diajak musyawarah. Ini kelebihan Rasulullah, ya. Bahwa selalu beliau melibatkan para sahabatnya dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan strategis. Begitulah seorang pemimpin, ya. Dan karakter orang-orang beriman itu adalah selalu bermusyawarah. Boleh disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum orang-orang beriman, orang-orang Islam itu, orang-orang beriman itu senantiasa menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan musyawarah. Ya. Syura bainahum, selalu bermusyawarah di antara mereka. Ini karakter ya kepemimpinan Rasulullah. Meskipun mungkin beliau bisa saja mengambil satu keputusan dengan strategi yang mungkin ada dalam pikiran beliau, tetapi tidak, dikumpulkan para sahabat. Maka ketika mereka bermusyawarah, maka salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Ini sudah pernah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya secara khusus masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Ya, mungkin ikhwah sebagian masih ingat. Ya, kita sudah pernah menyebutkan itu dalam satu pembahasan tersendiri. Ya, masuk Islamnya Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari tanah Persia. Ya. Jadi dulu itu ada dua kekuatan besar, Persia dan Romawi. Salman datang dari Persia, ya, datang dari Persia. Bergabung Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami ya di Persia, kalau kami dikepung, maka kami ya menggali parit. Kami menggali parit sehingga menyulitkan orang untuk melakukan pengepungan ke dalam kota. Dan usulan Salman Al-Farisi ini langsung diiyakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Padahal ini adalah strategi yang tidak biasa dilakukan di tanah Arab. Orang tidak tahu ini. Orang tidak tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW akhirnya keluar bersama dengan para sahabatnya ke wilayah Auratul Madinah. Jadi di Madinah itu, ya antum masih ingat karakter Madinah yang disebutkan dalam hijrah, yaitu disebutkan baina harratain, berada di antara dua harrah. Harrah itu adalah gunung-gunung batu yang cadas. Jadi timur dan barat kota Madinah itu dipenuhi dengan apa? Gunung-gunung batu. Jadi benteng alami di sisi barat dan di sisi timurnya. Ya. Di bagian belakang di sisi selatan, ya, di sisi selatan itu ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Ya, perkebunan kurma yang luas sehingga menyulitkan untuk dilalui. Ya, menyulitkan untuk dilalui. Maka satu-satunya daerah yang terbuka di Madinah itu adalah bagian utaranya, sisi utaranya. Jadi sebagai Auratul Madinah, bagian dari Madinah yang terbuka. Inilah yang akan dimasuki oleh pasukan ketika ingin menyerang langsung ke dalam kota Madinah. Maka Rasulullah keluar bersama dengan para sahabatnya, mencari letak di mana untuk dilakukan penggalian. Ya, jadi kalau perang Khandaq itu bukan berarti seluruh kota Madinah itu digali keliling, bundar, tidak seperti itu. Ya, hanya pada bagian yang terbuka atau Auratul Madinah, bagian yang terbuka dari kota Madinah yang mengarah ke arah utara. Ya. Itu panjangnya yang daerah terbuka itu bervariasi. Ya, dalam sejarah disebutkan ada yang 3 km, ada yang menyebutkan 5 km, bahkan dengan 10 km. Ya. Bervariasi panjangnya itu. Ya. Kalau kita ambil yang 5 km ya, yang pertengahan. Berarti panjangnya 5 km. Inilah yang akan digali parit itu dalam waktu berapa? Berapa hari tadi? 6 hari. Ya. Kalau 7 hari datang di pasukan di situ kalau sudah 7 hari. Harus digali sebelum datangnya pasukan itu. Taruhlah panjangnya 5 km, ya. Dan lebarnya parit itu ikhwas sekalian disebutkan dalam sejarah itu kurang lebih 9 hasta. Ya. 9 hasta. Ya. Lebih 1 hasta itu lebih setengah meter. Ya. Taruhlah misalnya 60 cm berarti lebarnya berapa? 5,5 setengah meter lah ya, kurang lebih 5,5 meter sampai 6 meter lebarnya. Dalamnya sekitar 7 hasta.
7 kali berapa? 7 kali 6, 42. Jadi 4 meter, 4 sampai 5 meter. Jadi panjangnya 5 kilo, lebarnya sekitar 6 meter, ya, sekitar 6 meter, sekitar berapa? 5 meter ya? Sekitar 5 meter, dalamnya juga sekitar 6 meter, 5 meter. Kira-kira kalau antum disuruh kerja bakti 6 hari gali itu, apa kita bikin? Ya, digali dari ekskavator, ya, digali dengan peralatan manual. Bayangkan ini suasana yang dihadapi oleh para sahabat ini. Dalam upaya menyambut di depan kita ini ada pasukan yang akan datang, ya, yang jumlahnya lebih besar daripada seluruh penduduk kota Madinah. Ketika digabungkan laki-laki, perempuan, anak-anak, masih lebih besar itu. Masih lebih besar jumlah pasukan datang. Ini suasana psikologis yang dihadapi Rasulullah dengan para sahabatnya. 10 orang dalam buku yang ditulis oleh Syekh Ali Muhammad As-Salabi itu, 10 orang ya itu menggali panjangnya 40 hasta. 40 hasta yang dikali. Jadi 40 hasta itu berapa itu? Ustaz Agus, kalau 40 hasta berapa meter itu? Kalau ambillah misalnya 60 cm. 240 meter, 240 meter, ya, enggak sampai. 24. Ya. 24 meter dengan lebar 6 meter, dalam 5 meter, digali oleh 10 orang dengan cangkul. Antum mau apa? Mau dikasih pekerjaan begitu? Sudah angkat tangan mungkin. Kalau Ustaz Zain langsung bilang, kita sekali gaji saja orangnya. Lebih banyak biayanya ikhwah kalau kerja bakti daripada. 24 meter ikhwah sekalian. Digali oleh 10 orang dalam jangka waktu 10 hari. Kenapa harus 6 meter? Supaya tidak dijangkau oleh lompatan kuda. Kalau cuma 2 meter, 3 meter, lompat kuda sampai. Jadi harus lebar, harus dalam. Kalau dia nekat, dia jatuh ke bawah, dia tidak bisa naik. Itulah yang dilakukan. Maka dilakukanlah penggalian ini oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Selama penggalian itu, sekalian, karena ini dilakukan pada musim dingin. Ya. Dilakukan pada musim dingin. Itu kalau musim dingin di Saudi itu tidak sama dengan musim dinginnya Malino. Ya. Kalau musim dingin di sana itu musim dingin sama juga dengan musim panasnya. Nah itu ya ke sana sendirilah. Ya. Sampai di tulang ya kelas sekalian, ya, dinginnya. Dan itu kondisi yang sangat berat. Ya, kondisi yang sangat berat. Bibir pecah-pecah, ya, kaki pecah-pecah. Hati juga retak mungkin ada Luis. Digali. Dalam penggalian itu Rasulullah SAW senantiasa menyemangati para sahabatnya, ya. Menyemangati para sahabatnya dengan syair-syair, ya, dengan syair-syair. Beliau mengingatkan para sahabat tentang kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat, ya. Ya. Mendoakan kebaikan bagi orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, mendoakan ampunan bagi muhajirin dan ansar, dihidupkan, ya, semangat para sahabat dalam bekerja itu, ya. Sehingga mendengar itu orang-orang muhajir, orang-orang ansar itu mereka membalas dengan syair yang tidak kalah luar biasanya, ya. Mereka mengatakan, kamilah orang-orang yang telah dibaiat Rasulullah SAW dan kami siap berjihad selama kami masih hidup. Karena kondisinya sangat luar biasa, ya, dalam kondisi kelaparan. Para sahabat mengisahkan ketika itu mereka harus mengganjal perut mereka dengan batu. Bahkan Rasulullah sampai mengganjal perut beliau dengan dua batu. Kenapa? Karena lapar. Tidak ada makanan. Musim panennya orang Saudi itu, orang Arab itu nanti di musim panas. Di situ baru kurma itu bisa dipanen. Kalau musim panas, kalau musim dingin tidak ada. Sampai para sahabat itu menyebutkan, ya, saking kosongnya itu perutnya para sahabat itu, dari mulut mereka tuh keluar aroma asam lambung yang kurang enak. Mereka itu diberikan ketika selama menggali parit itu, ya sekalian, diberikan segenggam gandum.
Cuma karena gandum ini tidak bisa dimakan begitu saja, tepung tidak bisa langsung dimakan, maka dicampur dengan minyak, sedikit minyak, diadon-adon baru bisa dimakan itu gandum. Ini gandum ini sudah semangat kerja, ini sudah tuh jalan kote, ada mie water, iya macam-macam kuenya. Lebih banyak ceritanya daripada kerja waktu ini. Para sahabat hanya dengan segenggam gandum itu yang mereka gunakan untuk menguatkan fisik mereka untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dan Rasulullah terjun langsung. Ini juga karakter kepemimpinan yang baik sekali ditunjukkan oleh Rasulullah. Seorang pemimpin tidak hanya berdiri di belakang meja, ya, sekedar mencatat, menginstruksi dan seterusnya, tapi terlibat juga langsung di dalam pekerjaan di lapangan. Terjun langsung, berada langsung di tengah-tengah para sahabat, menguatkan. Bahkan beliau mengangkat sendiri tanah-tanah galian itu, sehingga disebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW itu sampai perutnya itu dipenuhi dengan tanah. Ya. Rasulullah itu badan beliau berbulu, bagian perut beliau itu berbulu, ya. Dan bulu-bulu beliau itu tertutupi oleh tanah, saking menunjukkan tentang keseriusan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya ketika bekerja di dalam menggali parit itu. Ini di sini disebutkan beberapa alamat nubuwah selama kejadian itu, ikhwas sekalian. Di sini disebutkan diantaranya adalah mukjizat yang terjadi dalam soal makanan. Ketika para sahabat ini lagi lapar-laparnya, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah itu kasihan melihat Rasulullah. Sangat lapar beliau, lapar sekali. Para sahabat mengganjal satu batu, Rasulullah sampai 2 batu dipakai ganjal perutnya. Maka kemudian dia minta izin ya kepada Rasulullah, dan dia pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, potong satu hewan ternak kita. Saya tidak tahu apa yang dipotong ini, kambing ke ayam atau ke apa. Kemudian mengambil satu sok gandum, satu sok itu begini, ya, satu sok gandum dimasak. Kemudian selesai masak, dia bisik-bisik Rasulullah, ya Rasulullah, ayo kita dimakan dulu. Kenapa dibisik-bisik? Karena hidangannya terbatas. Sementara banyak para sahabat ini yang lapar juga, dibisik-bisik, ya Rasulullah, ayo dimakan dulu. Maka Rasulullah berdiri mengatakan, wahai para sahabatku, kita ada undangan dari Jabir bin Abdullah ini. Nah, ini kan gemetar ini, ikhwan, ya. Waduh. Ini persiapan cuma satu sak gandum. Ini yang mau datang ini, langsung dicuci tangan semua. Tetapi Masya Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ketika mereka datang, semua makan dengan kenyang, sampai mereka pulang, ada yang nambah sampai kenyang pulang, ya kembali menggali parit lagi, masih tersisa makanan itu di rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Ini diantara mujizat yang disebutkan dalam kisah ini. Termasuk juga saudara perempuan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang ke tempat penggalian Khandaq itu dan membawa kurma, ya, setangkup tangan. Ya, jadi satu wani juga. Dia datang bawa kurma setangkup tangan. Kemudian diberikan kepada ayah dan pamannya. Tapi di sampingnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau minta itu kurma. Ya, mintakan juga. Ya, saya juga mau itu kurma. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan kurma tersebut dan memanggil semua orang, ayo sini makan kurma. Ya, memanggil. Ya, makanya kalau ada begitu antum tidak usah ini. Ya, kalau ada kambing misalnya cuma satu biasa itu. Satu panci, kasih banyak-banyak saja ikhwan datang. Habis itu. Ya. Rasulullah undang, ayo sini semua makan kurma. Ternyata ketika para sahabat habis kenyang makan kurma itu tidak habis. Ya. Bahkan disebutkan itu masih meluber-luber itu keluar dari tempat yang di situ ditaruh itu kurma. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, ini
Sudah masuk ya? Disebutkan dalam Al-Bukhari ketika Rasulullah para sahabat itu menemukan yang bagian tanah yang keras. Maka mereka kemudian 3 orang menggali tanah tersebut, tidak ada yang berhasil. Lalu kemudian mereka hadapkan kepada Rasulullah. Jadi seorang pemimpin itu hadir sebagai solusi. Kalau sudah tidak ada yang lain, dia harus maju. Pemimpin itu begitu. Kalau tidak ada yang ambil tanggung jawab, ya setelah pendistribusian tugas, tidak ada yang bisa selesaikan, dia harus maju mengambil tanggung jawab tersebut. Rasulullah maju. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, Rasulullah mengambil apa namanya ini? Bukan, ini yang itu petanya apa? Cangkul. Dicangkul dengan keras sampai kemudian bagian tanah itu hancur seperti pasir. Dan riwayat lain, ya, dan kejadian yang lain Rasulullah SAW memukul 2 kali, ya. Sampai kemudian dengan hantaman yang keras tersebut, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, kemudian mengatakan Allahu Akbar, aku diberikan tanah Persia, menunjukkan tentang janji Allah kemenangan kaum muslimin atas tanah Persia. Dan itu terjadi, ya, dengan ditaklukkannya Persia, ya, dalam perang Qadisiyah, ya, di mana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana kaum muslimin dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Kemudian dipukul lagi, ya. Maka tanah yang tersisa itu hancur juga. Kemudian beliau bertakbir lagi dan mengatakan, aku telah diberikan kunci pintu-pintu Yaman. Dan di Allah dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang di kota Sanaa. Ya, ini tentang kemenangan atas orang-orang Romawi. Akhirnya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, datanglah orang-orang Quraisy ini ke kota Madinah dalam keadaan parit sudah terbangun. Ketika mereka datang kaget. Apa ini? Pertama, mereka tidak terbiasa dengan strategi itu. Yang kedua, mereka memang datang bukan untuk mengepung, karena beda strategi persiapannya orang datang mengepung dengan orang berperang. Ya kan? Orang datang berperang seharian, kalah, pulang, lari, ya kan? Atau ketika kalau dia menang, dia bisa mendapatkan keuntungan lalu kemudian dia pulang. Tapi kalau datang mengepung, dia harus datang dengan perbekalan yang lebih besar. Berkemah ikhwas sekalian. Ini mereka tidak siap menghadapi itu. Akhirnya mereka hanya berputar-putar saja, mundar-mandir saja itu di sekitar parit. Mau dilompati juga 6 meter. Ya. Akhirnya mereka beberapa orang, ya, ini disebutkan di sini, beberapa orang itu berusaha untuk mencari bagian yang bagian yang lebih sempit. Ya. Di antara yang berhasil menembus itu adalah Amr bin Abi Wub dan sahabat Rasulullah SAW Ikrimah bin Abi Jahal yang saat itu belum masuk Islam. Maka ketika mereka berhasil masuk, langsung dihadang oleh sekelompok sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka kemudian mengajak perang tanding, lalu kemudian Amr ini mengajak Ali bin Abi Thalib perang tanding. Mereka berperang sampai kemudian Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan, dan Ikrimah bin Abi Jahal, ya, ketika dia merasa bahwa tidak seimbang ini, ya, dia kemudian lari dan meninggalkan tombaknya di tempat itu. Intinya mereka tidak berhasil masuk. Tidak berhasil masuk. Hanya saling baku panah. Ya. Mungkin kalau ikhwah kita yang dari Rimaya Archery Club itu hadir, ya, mereka juga ikut panah-panah. Hanya baku panah, tetapi memang ada korban, ya. Ya. Beberapa orang dari kalangan kaum muslimin dan jumlahnya lebih banyak dari kalangan orang-orang musyrikin. Ya. Akhirnya mereka tidak berhasil masuk ke dalam kota Madinah. Nah, sudah azannya. Maka ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat ini berusaha untuk fokus menghadapi serangan dari
depan, ya, dari Auratul Madinah itu, maka terjadi pengkhianatan di belakang, ya. Orang-orang siapa namanya, dari Bani Quraizah. Ini suku Yahudi yang ketiga. Ini nanti akan datang kisahnya, telah terjadi perang Ahzab. Mereka berusaha untuk menyerang dari belakang. Ini tentu kondisi yang mengkhawatirkan lagi, ya. Ketika sahabat Rasulullah SAW ini fokus di bagian depan, di front depan, di dekat Ahzab, di dekat Khandaq ini, ternyata ada pengkhianatan dari dalam kota Madinah. Di antara strategi Rasulullah sebelum memasuki perang Khandaq itu, sekalian, semua anak-anak dan perempuan itu dikumpul di bagian belakang, dekat dari benteng Bani Quraizah. Dikumpul di bagian belakang. Ini tujuannya apa? Agar ketika anak-anak dan perempuan itu aman, ya, terlindungi, tempatnya aman, maka ini tidak akan memecah konsentrasi para sahabat. Ngerti maksudnya? Kalau tidak dikumpulkan ini perempuan dan anak-anak, maka bisa saja para sahabat masih mengkhawatirkan istrinya, mengkhawatirkan orang tuanya, mengkhawatirkan anaknya, sehingga konsentrasi mereka terbagi. Maka dikumpulkan pada satu tempat. Ketika terjadi pengkhianatan dari orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah ini, maka sebagian mereka ini berusaha untuk mengganggu itu benteng, ya, diganggu itu benteng. Mereka kemudian berkumpul di situ. Di sini terjadi kisah yang terkenal bagaimana heroisme bibi Rasulullah, ya. Bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofia binti Abdul Muttalib, ya. Sofia binti Abdul Muttalib. Benteng itu sebenarnya orang-orang Yahudi menyangka bahwa ini benteng pasti dijaga. Pasti dijaga. Mereka sebenarnya tidak berani langsung melakukan serangan. Kenapa? Karena dia mengatakan pasti dijaga karena dalamnya anak-anak dan perempuan. Mereka coba untuk keliling-keliling dulu, dicek-cek. Ya. Untuk menghalau jangan sampai mereka mengetahui bahwa tidak ada penjaga, maka Safiyah meminta kepada Hasan bin Thabit yang ditugasi menjaga benteng itu, yang jaga sebenarnya satu orang laki-laki, disuruh jaga. Maka Safiyah mengatakan, wahai Hasan, bunuh orang itu. Ya. Selesaikan. Kenapa? Karena kalau sampai dia tahu bahwa tidak ada penjaga di benteng ini, maka ini sangat akan berbahaya. Tapi Hasan bin Thabit mengatakan, ya, engkau tahu saya ini orang yang tidak bisa sekali berkelahi. Saya tidak bisa berkelahi. Padahal disuruh jaga benteng. Ya. Maka Safiyah segera mengambil keputusan yang cepat. Dia mengambil sebuah penyangga pintu kayu mungkin, ya, bentuk kayu. Kemudian dia pakai untuk menghantam orang Yahudi itu sampai dia terjatuh. Ya, sudah mati, ya. Tapi khawatir kalau dia cuma pingsan, dia mengatakan, wahai Hasan, ikat. Karena sekiranya saya bukan perempuan, sekiranya dia bukan laki-laki, saya yang ikat. Ya. Ini masih dijaga ini bersentuhan, ya. Tapi Hasan mengatakan, tidak usah diikat kalau sudah begitu. Ya, jadi tidak mau berkelahi, tidak mau juga mengikat. Ya, ini di kisah inilah di perang Khandaq ini terjadi kisah itu, ya, tentang bagaimana heroisme Safiyah binti Abdul Muttalib bibi Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana perang muslimah itu dalam sejarah Islam. Ya, dari perang Badar, perang Uhud, kemarin kita sudah sebutkan bagaimana kehadiran Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan muslim lainnya dalam menopang perjuangan. Ya, jadi karakter muslimah memang dalam perjuangan itu ikut dalam perjuangan. Makanya saya mengatakan, tidak usah heran kalau akhwat-akhwat kita, istri-istri kita juga itu pejuang. Ya. Pejuang. Angkat angkat karpet sendiri sekarang itu. Kalau lihat apa ini kalau bikin acara, dia angkat sendiri itu anunya. Karpetnya kadang lewat depan rumah. Di sininya pakai apa namanya? Sound system apa namanya? Itu salon besar itu. Dikasih banyak motor di bonceng. Nah, Masya Allah. Ya. Begitulah karakter muslimah dari dulu. Selalu terlibat langsung dalam perjuangan. Ya. Ada kisah menarik juga ini, ketika sudah memasuki masa terakhir dari
perang Ahzab ini, Rasulullah meminta untuk melakukan mencari informasi langsung pada perkumpulan pasukan orang-orang Quraisy. Tentu ini sangat berbahaya, ya. Disuruh datang langsung dalam kondisi dingin, hujan, angin, ya. Rasulullah merintahkan sahabat, siapa yang mau saya tugaskan ke sebelah, ya, untuk kemudian mencari informasi langsung dari pasukan kaum musyrikin, maka dia akan bersama saya dalam surga nanti. Tapi begitu beratnya ujian ketika itu, sekalian, tidak ada yang berdiri, ya, tidak ada yang berdiri. Sampai mengatakan, "Qum ya Huzaifah." Berdirilah wahai Huzaifah. Langsung ditunjuk Huzaifah bin Yaman. Berdiri kau yang pergi. Huzaifah ketika mendapatkan perintah tersebut, dia langsung pergi. Rasulullah mewanti-wanti Huzaifah. Dia mengatakan, jangan membuat keributan. Ya, jangan membuat keributan. Maka ketika Huzaifah ini sudah tiba di tengah pasukan orang-orang Quraisy, dia mengatakan, saya dapati siapa? Abu Sufyan, ya, itu sementara menghangatkan badannya. Dalam hatinya sudah mau sekali diambil itu busur panahnya, dia mau panah, ya. Dan sendiri dia lakukan, dia bisa, Abu Sufyan ketika itu bisa terbunuh. Pimpinannya, jenderalnya ini, panglimanya ini yang punya kesempatan untuk dia lakukan. Tetapi dia mengingat sabda Rasulullah, jangan memancing keributan. Tugasmu hanya mencari informasi saja. Huzaifah tidak lakukan. Ketika Abu Sufyan sudah mau memberikan pengarahan, dia mau memastikan dulu, ya. Dia pastikan dulu. Pastikan bahwa orang-orang di samping kalian itu adalah teman kita, tidak ada penyusup. Maka dengan cepat Abu Huzaifah langsung pegang tangannya samping kanannya. Kau siapa? Daripada diduduki, ya kan? Langsung dia bilang, "Hei, kau siapa?" Langsung dia bilang, "Saya Muawiyah bin Abi Sufyan." "Kau siapa?" Yang saya Amr bin As. Jadi tidak sempat dia ditanya, ya dia sudah duluan. Ya, ini menunjukkan tentang ketenangan dan kesigapan Huzaifah bin Yaman dalam mengambil keputusan dalam waktu yang sangat cepat, tepat. Ya, sekiranya dia ditanya dulu, "Kau siapa?" Dia sebut namanya, siapa ini penyusup ini? Ya, langsung dia yang duluan. Dan ini juga menunjukkan tentang pentingnya ittiba dalam perjuangan. Sudah dua perang terakhir yang kita sebutkan, ikhwas sekalian. Perang Uhud, penyebab utama dari kekalahan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya adalah karena 40 pemanah di Jabal Ainain ditugaskan Rasulullah untuk tidak meninggalkan bukit dalam keadaan apapun. Namun ketika mereka menyangka telah menang, 10 orang, sebagian besar dari mereka turun, tersisa 10 orang di atas bukit Ainain. Dan kemudian gampang sekali dilumpuhkan oleh Khalid bin Walid. Sebab kekalahannya adalah karena dia menyelisih perintah Rasulullah. Dan salah satu sebab kemenangan di dalam perang Ahzab ini, karena mereka ini setelah ini dihantam oleh badai, sampai kemudian disebutkan saking kerasnya itu badai, tidak ada yang tegak kecuali tumbang. Yang berdiri tak bulintai. Ya. Biar itu hewan-hewan tunggangan mereka terguling. Sampai mereka kemudian dibubarkan dan mereka meninggalkan Madinah dalam keadaan kekalahan yang besar. Kerugian. Yang menyebabkan kemenangan dalam perang Ahzab ini apa ya sekalian? Ya, karena mereka mengikuti pesan Rasulullah SAW. Patuh kepada pemimpin. Ya. Patuh kepada Rasulullah SAW. Sekiranya Huzaifah bin Yaman malam itu tidak mengingat pesan Rasulullah dan dia sudah punya kesempatan untuk menghabisi pucuk pimpinan pasukan Ahzab yang Abu Sufyan bin Harb ketika itu, maka belum tentu kemenangan itu akan diraih secara gemilang oleh Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Jadi dua kejadian besar yang beruntun ini memberikan gambaran secara jelas kepada kita bahwa kemenangan kaum muslimin, ya, kemenangan masyarakat secara umum, kebahagiaan, kesejahteraan hanya akan terwujud ketika kita menundukkan diri kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara penuh.
Inilah ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya percepat tadi pembahasan ini karena kalau dipotong dua salah-salahin juga. Ya, jadi kita cukupkan pembahasan tentang perang Ahzab ini. Ada perang Bani Quraisyah setelahnya. Mungkin kita pending ini. Saya ingin membahas beberapa kejadian. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian sebelum perang Ahzab. Di antaranya adalah pernikahan Rasulullah SAW bersama dengan dua Ummahatul Mukminin. Insya Allah nanti kita sebutkan biografi keduanya sebagai tambahan faedah dari pembelajaran sirah nabawi kita. Saya kira cukup. Nastaghfirullahal azim, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.